Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan. Yang ketiga, peraturan daerah Kabupaten Sumeneb nomor 5 tahun 2019 tentang kepemudaan. Dan yang terakhir adalah peraturan Bupati nomor 362 tahun 2023 maksud kami tentang penjabaran APBD tahun 2024. Adapun kegiatan santri entrepreneur ini kami masukkan ada dua hal. Pertama, kegiatan ini dimaksudkan agar memberikan sarana bagi generasi muda untuk memiliki jiwa kewirausahaan, khususnya pemuda santri, agar tumbuh kemauan dan kemampuan berwirausaha dan menjadi pengusaha muslim yang mandiri. Tujuan yang kedua adalah kegiatan ini bertujuan agar dapat meningkatkan indeks pembangunan pemuda, khususnya dalam peran pemuda menghadapi masa depan yang mandiri dan menyambut generasi 4 2045. Yang terhormat Pak Bupati dan hadirin sekalian, kami laporkan bahwa kegiatan wirausaha santri ini dilaksanakan mulai pada tanggal 8 sampai 31 Juli 2024 dengan lokasi kegiatan pelatihan sebagai berikut. Pertama, kelas 1. Kami sampaikan akan ada pelatihan angkringan. Jumlah pesertanya adalah 20 orang. Pelaksanaannya di Ponpes Sabilun Najah, Kecamatan Dubaru, di mana kita harapkan setelah selesai nantinya akan ada dan menjamur di nanti usaha-usaha angkringan yang sekarang lagi marak, yang insya Allah Islami. Jadi pemuda boleh nongkrong, tapi bisa berdiskusi. Diskusinya adalah bagaimana bisa membangun Sumeneb ini ke depan harus lebih baik untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, plasma yang kedua, pelatihan ekoprint dan diving. Ini adalah kami laksanakan dalam rangka untuk bagaimana agar wisata yang ada di kepulauan, utamanya yang ada diving dan snorkelingnya, setelah memiliki bagaimana agar mereka bisa untuk memberikan latihan-latihan kepada pengunjung yang akan melaksanakan diving maupun snorkeling. Kemudian yang ketiga, plasma yang ketiga, pelatihan membatik. Jumlah peserta 20 yang nantinya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Kecamatan Lengteng, di bawah asuhan KRIFKI ini. Kemudian yang keempat, pelatihan tepat guna pembuatan tepung ikan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sapeken. Jumlah peserta 35, di mana ini nanti bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ghuraba, Kecamatan Sapeken. Kaitannya nanti hasil olahan ikan yang tidak bisa dimanfaatkan itu segera bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk pembuatan tepung ikan ini. Bapak Ibu sekalian dan yang terhormat Pak Bupati, kami sampaikan bahwa peserta pelatihan adalah pemuda santri usia 16 sampai 30 tahun, baik alumni pondok pesantren dan lembaga keislaman yang lain yang tersebar sejumlah 100 orang di seluruh pelosok Kabupaten Sumeneb. Anggaran pembiayaan pelaksanaan wirausaha santri ini dibiayai melalui tahun anggaran APBD 2024
meliputi kegiatan pelatihan, bantuan peralatan bagi kelompok usaha yang dibentuk oleh masing-masing peserta wirausaha santri. Sehingga follow up dari pelaksanaan akan kegiatan ini akan kami monitoring, akan kami evaluasi berlangsung kegiatan sehingga nantinya betul-betul kita bisa pastikan kegiatan ini bermanfaat untuk para santri. Terakhir penutup, demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajari, Pak Dandim, yang saya hormati Kepala Kemenak Sumeneb. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Kegiatan wirausaha santri ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Salah satu harapan pemerintah adalah kegiatan wirausaha santri ini bagaimana ikut berpartisipasi mendorong yang namanya pengangguran terbuka. Istilahnya adalah TPT, tingkat pengangguran terbuka, yang seluruh Jawa Timur berharap TPT-nya itu rendah. Hari ini tahun 2023 Sumeneb itu TPT-nya di 1,76. Itu indeks pengangguran terbuka terendah di Jawa Timur. Artinya apa? Masyarakat Sumeneb pada saat itu disurvei oleh BPS itu kebanyakan bekerja. Salah satu. Maka wirausaha santri tujuannya bukan hanya melatih orang per orang. Harapannya orang per orang yang memiliki ilmu menyampaikan juga ilmunya kepada orang lain. Nah, itu tujuannya. Kalau misalnya ada orang yang sudah dilatih misalnya, lalu dia berusaha, dia akan mengajak teman-temannya yang lain, ya, mendidik yang lain, mengajak yang lain. Nah, kegiatan wirausaha santri ini sudah kita laksanakan di beberapa pondok pesantren dan hasilnya semuanya aktif. Contoh misalnya pada saat membatik. Nah, batik yang mereka buat kita sudah sampaikan kepada beberapa pondok pesantren yang dilatih, berapapun batiknya, ya kan, berapapun batik yang dihasilkan itu akan dibeli. Jadi tidak perlu mencari marketnya. Nah, berapapun, mau sebulan dapat 100 tetap dibayar 100 dengan kesepakatan harga. Ya, hari ini kita kekurangan batik. Ya, jadi yang ditarget itu satu bulannya itu 200. Satu bulannya 200. Nah, saya nggak tahu nih Pak Iksan nih yang dilatih ini masternya apa seperti yang di pondok pesantren di Kedu, apa namanya, masternya canteng koning ya. Karena kalau canteng koning ini sudah MOU yang dilaksanakan di Unibah. Sampai hari ini masih belum bisa terpenuhi. Ya, jadi semua pembatik dikumpulkan sudah. Ya, makanya hari ini kita juga adakan pelatihan yang tujuannya juga sama. Batiknya selesai langsung diambil dibayar. Seperti itu modelnya terus. Nah, itu. Ya. Bisa dijual sendiri, bisa dijual ke kami, karena memang canteng koning ini sudah kerjasama dengan perusahaan yang di Surabaya. Walaupun tidak semua produknya canteng koning juga, teman-teman. Baik canteng koning. Ya, begitu ada baik canteng koning itu dibeli dengan kesepakatan harga. Nah itu jadi kenapa hari ini Pak Iksan terus konsisten melaksanakan kegiatan yang namanya membatik. Lalu yang kedua ini angkringan, karena untuk menunjang pariwisata, jadi memang Sumeneb ini perlu banyak UMKM, perlu banyak angkringan. Yang ke depan nanti pelan-pelan akan kita standarisasi semua. Ya, tapi giatnya harus ada, keinginan orang untuk ber-UMKM itu harus ada. Ya, jadi hasil
pariwisata itu berpengaruh kepada tingkat kemauan orang untuk berusaha. Maka UMKM kita itu menguasai 95% dari nilai investasi yang tercatat di Kabupaten Sumeneb. Dari 1,7 triliun di tahun 2023 itu 95% itu sektor UMKM. Nah, kenapa pelatihan angkringan ini dimasukkan? Karena kita harus terus jaga itu dengan beberapa target yang sudah ditentukan oleh disebut Morapan. Salah satunya adalah kunjungan wisata yang terus harus meningkat. Terakhir 1.400, 1.396. Sebelumnya 1.052 ya, tahun 2022. 2024 berapa? 2 juta. Benar, kita pasti di atasnya. Kalau bupati target pasti 2 juta itu. Kalau seorang nanti terakhir 1, berapa, tapi ya 2 juta yang paling tinggi. Dan harapannya adalah dengan kunjungan wisata yang semakin banyak, maka butuh yang namanya ekoprint. Ya, ekoprint. Nah, kita ini butuh ya aksesoris. Ya. Itu salah satunya, kaos misalnya bertulisan ya apa di laba, ya, bertulisan Pantai Lombeng. Nah itu salah satu kenapa ekoprint ini bentuknya kaos Pak Iksan. Ya, baju ya. Nah itu harapannya yang seperti itu. Kita masih kekurangan itu. Nah ini beberapa wirausaha yang dipersiapkan sebenarnya untuk menunjang ya, pariwisata yang saat ini sedang berkembang di Sumeneb. Nah, termasuk juga diving. Ini kan menyelam. Ini pasti masternya nanti atau setelah di laba ini. Di laba mungkin sama ada bisa latihan. Kita habis dilatih gelang. Tanggal berapa ada event di Laba? 20. Tanggal 20 bersama komunitas Foto Indonesia. Nah, nanti kita nginep di sana. Kalau saya memang nggak punya keberanian untuk diving, karena itu menyelam dalam laut. Ya, saya jangankan menyelam, berenang saja saya tidak bisa. Ya, tapi saya nekat, walaupun tidak bisa berenang tetap jadi bupati, padahal banyak pulaunya. Gitu. Ya, tapi saya bismillah. Kemarin di perjalanan dari Duket ke Giliang, Pak Dandim sudah mulai pucat badannya. Padahal sebenarnya saya lebih pucat karena saya nggak bisa berenang. Ini kelebihan ini, turun ke Dandim. Iya, karena ombaknya sudah tinggi. Ya, saya berusaha menenangkan diri ya. Kalau saya takut, semuanya takut gitu Pak ya. Padahal dalam hati saya satu-satunya orang yang nggak bisa berenang di sini di perahu ini. Gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya jadi diving ini tujuannya nanti bagaimana wisatawan yang suka diving itu ditemenin. Ya, karena diving ini memang tidak mudah, butuh keahlian khusus dan skill khusus. Nah, kalau snorkeling itu di dasar laut saja, di atas laut saja, tidak di dasar. Kalau diving ini bisa di atas 10 meter ke bawah, sampai 20 mungkin. Nah, kalau snorkeling ini paling ya 3 meter atau mungkin segituan lah, bisa kelihatan gitu. Nah, termasuk ini terkait dengan pembuatan tepung ikan. Tepung ikan ini juga salah satu produk-produk yang bisa menjadi oleh-oleh nanti ke depannya. Nah itu, jadi apa yang hari ini sudah dipersiapkan terkait dengan wirausaha santri, ini memang semuanya berkaitan dengan yang namanya pariwisata. Nah sehingga ke depan harapan kita, indeks pembangunan manusia kita ini bisa diangkat di atas 70. Kalau hari ini masih 69,13. Nah ini sudah naik terus. Dari 67, 68, 69. Nah, target kita nih tahun ini di angka 70 ke atas, ya 71, 72. Nah, salah satunya adalah indeks pembangunan manusia ini, salah satunya harapannya anak-anak kita ini diharapkan untuk terus dalam pendidikannya tidak berhenti di strata SMA, bisa sarjana sambil lalu berusaha. Nah, itu salah satunya. Kalau orang berpendidikan insya Allah akan berpikir untuk bisa berusaha. Kita memahami kenapa kita taruh di beberapa pondok pesantren ya, karena memang santri-santri ini tugasnya belajar ya, belajar tentang keagamaan, tetapi dari jiwanya harus kita bangun entrepreneur juga ya. Walaupun santri harus dibangun jiwanya ya, dari ini juga terbangun juga jiwanya, entrepreneurnya juga terbangun. Bagaimana gedung bisa biar terbangun, bagian dari jiwa entrepreneur.
komunikasi dengan bupati. Kalau bisa ini di sini dibangun Pak Bupati. Gila entrepreneur namanya. Entrepreneur itu melakukan pendekatan, nah. Melakukan pendekatan, lobby diplomasi, itu entrepreneur. Ya, cuma diplomasinya dengan seni, komunikasinya kalau kiai. Ya. Kalau misalnya membuat batik, diplomasinya melalui dengan tulisannya, batik tulisnya tadi. Nah, kalau kritik kan bukan pembatik, kiai. Jadi diplomasinya dengan seni, cara berbicara, pendekatan dengan bupati. Tadi saya nanya, di mana Pak Kiai Gede Bangun? Oh, di sebelah sini katanya. Berapa lantai Pak Kiai? 2 lantai ya? 2 lantai. Sudah berkenan ditempatin tempat untuk wirausaha santri yang dilaksanakan untuk launching pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching wirausaha santri tahun 2024 dengan ini saya katakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغلق بعدنا وأساتنا وتهدي بها قومنا ورسولنا وترفع بها درجاتنا وتغفر بها وتغفر بها أولنا وتلاميذنا وأتباعنا وأعواننا وضيافنا وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من عجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا ولدنا ولدنا من الصالحين. يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا زغفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. You